yang lagi diomongin. Itu sebetulnya grade A-nya Sintayong. Itu berapa tahun yang lalu? Itu udah 2022, 2021. 3 tahun. Pandemi. Karena ini anak masih 20 tahun. Jadi waktu itu metrik saya sederhana, coach. Pertama, yang saya fokuskan orang ini pemainnya harus punya profesional kontrak. Oh, gitu. Karena jelas Ya. di klubnya. Oke. Karena jelas dia akan jadi pemain bola. Ya. Ya kan? Ya. Udah gitu make a debut ready. Dan Miliano pada saat itu sudah 3 kali di era divisi. Ya. Muncul tuh nama-nama. Waktu itu mereka mencari striker. Gimana nih striker? Saya kasih tahu. Ada striker bagus. Namanya Miliano Jonathan. Wah, ini nih yang lagi diomongin. Itu sebetulnya grade A-nya Sintayong. Itu berapa tahun yang lalu? Itu udah 2022, 2021. 3 tahun. Pandemi. Karena Iya. ini anak masih 20 tahun. Jadi waktu itu metrik saya sederhana, coach. Pertama, yang saya fokuskan orang ini pemainnya harus punya profesional kontrak. Oh, gitu. Karena jelas klubnya. di klubnya. Oke. Karena jelas dia akan jadi pemain bola. Ya. Ya kan? Ya. Udah gitu make a debut ready. Dan Miliano pada saat itu sudah 3 kali di era divisi. Ya. Vitesse waktu itu. Vitesse. Ya. Ketika saya kasih kata ini ada pemain seperti ini, nah itu dipelajari itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian dikabari, wah ini kayaknya Coach Sintayong tertariknya. Gitu. Nah itu kabarnya gimana berarti Bang Hamdan, si siapa Miliano Jonathan itu kan sampai sekarang katanya Main di Utrecht. Ya? iya, dan itu kan katanya kalau kemarin gue dengar di podcastnya siapa tuh dia katanya cara mainnya kayak Arjen Robben lah, cara mainnya yang nusuk Ya. dari kanan Dia nusuk ke kiri gitu. Akhirnya Milano di bulan Januari ini pindah ke Utrecht. Iya. Oh dia terus. Di desa- Oh iya. Oh ganti Robben nih kan. Begitu Robben dicabut dia ngisi kan. Enggak, Ya, sebenarnya dia dulu udah masuk. Oh oke. Dia dulu udah masuk baru Romani pindah. Sistem aku tuh bekerja berdasarkan silaturahim sebetulnya. Oke. Aku tuh membina relationship dengan keluarganya. Bahkan ketika keluarganya datang ke Indonesia, itu ketemu. Oke. Nah pada saat itu Miliano itu sedang recovery di Belanda, sebetulnya sedang summer training camp ya. Oh, oke. Baru saja recover dari ACL. Dia bilang wah semoga recover well dan ya memberi penyemangat gitu kan kepada dia, dan dia mengatakan bahwa I'm doing very well, dia bilang bahwa saya recover very well. Saya bahkan dikasih nomor 10 oleh PTC dan saya bersemangat sekali untuk musim ini gitu, dan saya pikir saya bisa, bahkan dia mengatakan pada saya bisa target saya sampai double digit goal. Oke. Dan itu dia lakukan tuh. Dari 13 game kalau nggak salah 8 gol ya. Kemudian langsung diboyong sama Utrecht. Sempat berbicara juga saya sama ayahnya namanya Deko. Gimana Pak Deko? Wah, kita memang akan Bisa bahasa Indonesia bokapnya. bahasa Inggris. Nah, ini berarti yang dari Indonesianya siapa kalau si Miliano Jonathan sini? Keluarganya di Depok. Oh gitu. Orang Depok siapa? dia. Enggak dari Neneknya? bokap nyokap. Dari ayahnya. Dari Dari ayah. ayahnya. Itu saya menarik sekali pada saat saya ngobrol dengan ayahnya gitu. Ayahnya bilang, ini sih dengan performanya Miliano seperti ini, saya nggak kaget kalau dia akan pindah klub di pertengahan Januari. Iya. Dan itu terjadi Benar. gitu. Saya bilang, dia pindah klub gimana? Langsung tetap jadi starter atau gimana? Oh ya, kita memastikan bahwa dia akan Bisa. minimal compete for the Minimal diberi kesempatan. diberi kesempatan. Iya. Dan kebetulan langsung debut juga ya. Iya, 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 iya. iya. So it's very promising player dan orangnya sangat baik juga. Apalagi kalau mainnya dia memang kayak Arjen Robben sebenarnya, cut Iya, iya. inside gitu. Mainnya Right bagus. winger yang cut inside. Oh kemarin yang bilang itu gue sempat baca Yusa Nugraha itu yang bilang cara mainnya kayak Arjen Robben dan promising banget lah kalau emang benar-benar dia tertarik ke Indonesia. Nah berarti Kita butuh winger kanan. iya. Saya nggak berani ngomong lanjutannya nanti kita dihujat kok. Enggak lah, ini cuma memberi enggak ada masalah. Iya benar, kita butuh yang benar-benar Kita karakter butuh winger kanan dan bisa cut inside. Dan nggak satu, kita butuh 2-3 buat pelapis kan. Kalau lagi cedera atau apa. Zamannya dulu di PSG zaman Sintayong awal, ada yang minta duit nggak? Saya sih nggak menemukan itu ya. Belum ke situ Belum. ya. Jadi apa ya? Saya tuh dulu di awal nih Pak Hasani dan saya waktu pertama kali ketemu sama Jordi sama Sandy itu tuh seharian kita gugup. Gugup kenapa? Karena kita itu kita takutnya pada saat kita bilang kita nih cuman bisa punya satu paspor, ini Kabur mereka ya. nih nggak Mundur tertarik sebenarnya. nih, Iya. ya kan? Iya. Jadi tuh 1 hari sebelumnya tuh udah deg-degan tuh. Kemudian berangkat ke Belgia, ketemu dengan Jordi bawa keluarganya, bawa neneknya, kemudian ada Sandy juga, dan mungkin 5 menit pertama mereka langsung mengatakan kita siap bela Indonesia dan kalau memang itu harus melepaskan paspor ini kita siap. Itu langsung lega banget itu. Iya. Dan deg-degannya hilang lagi. Karena kan
ya gue nggak tahu bener atau enggak ya, karena beredar juga gosip-gosip di netizen masalah bayaran kan. Sebenarnya untuk gue sih bukan sesuatu yang apa ya, yang kalau lu minta dibayar bukan berarti lu nggak cinta Garuda kan. Bisa aja sebuah kompensasi yang mungkin mereka harapkan karena mereka tinggal di dunia profesional, di mana selalu duit terlibat signing kontrak lah, apalah, bonus lah, ini itu. Jadi untuk gue bukan hal yang tabu. Makanya gue pertanyakan apakah ada hal-hal kayak itu. Mungkin di zamannya, ya semoga sampai sekarang nggak ada ya. Kita harapnya begitu. Cuman yang menarik ini kan, ini contoh paling banyak diaspora itu kan di Belanda. Jadi yang keturunan Belanda dari kakeknya itu menurut yang gue dengar itu ada sekitar 3 juta orang. Bukan pemain bola ya. Keturunan Belanda. Itu ada yang punya dari kakeknya atau apa. Nah, dari 3 juta ini bisa-bisa pemain bolanya. Artinya lu kalau dapat 100 200 saja udah banyak banget kan. Yang bisa dinaturalisasi dan itu kan dipilah-pilah lagi. Nah, yang gue bingung itu cara kalian itu gimana? Memisah-misahkan sampai ini yang eligible, ini yang nggak eligible. Ada contoh satu siapa si Mitchell Baker kalau nggak salah. Itu tapi bener nggak sih kita punya darah? Ya gue nggak tahu juga. Itu Katanya belum konklusif. Kami melakukan penelitian. Katanya itu nggak eligible karena masih udah terlalu jauh. Nah, untuk misah ini kan nggak gampang. Dan bahkan kalau let's say dari 200 pemain ada 75 pemain yang eligible. Tetap harus kita lihat kualitasnya dong. Betul. Iya kan? Ini prosesnya gimana itu? Jadi untuk Belanda terus terang ini kita mungkin cuma punya window 10 tahun lagi. Karena apa? Karena migrasi yang dilakukan tahun 1940 tahun 50 mereka itu kemudian mungkin punya anak ya tahun 70 dan 80 dan sekarang di tahun 2010 cucunya. Iya. Ya. Jadi itu adalah batas terakhir sebetulnya. Batas terakhir. Yang 1940 50 lahirnya di situ. Itu batas terakhir. Nah, makanya kami di tim riset diaspora kami sudah tahu, kami tuh sudah mulai memindahkan fokusnya ke negara lain, ke Australia, ke Amerika, di mana mereka itu masih first generation. Apalagi yang lahir setelah tahun 2006 seperti Matt Baker, Tim Baker, Gen Alpha ya. Nah, kemudian juga seperti halnya Lucas Lee yang di Amerika Serikat, mereka itu memang sejak lahir sudah punya 2 paspor atau eligible punya 2 paspor sehingga kita tidak berkutat di naturalisasi, tapi kita berkutat betul-betul di apa yang kita sebut sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Jadi ada nggak atlet sepak bola? Nah, misalnya contohnya Matt Baker. Pertama kali saya ngobrol dengan kawan saya di Melbourne, itu muncul nama Matt Baker. Terus kemudian rupanya tim riset kita juga melalui pencarian menemukan juga Matt Baker. Lalu ketiga, kita juga salah satu representatifnya juga reach out ke kita. Sehingga kita mendapatkan informasi yang banyak tentang Matt Baker, kita lihat videonya lengkap. Terus kita punya sistem kalau pemain ini mempunyai video lebih dari 30 menit ataupun kita bisa lihat 3 pertandingan, kita akan kasih rating system. Tapi kalau cuma klipnya 2 menit, 1 menit, 3 menit sulit kan. Jadi kita cuma kasih brief aja, misalnya promising wingback, kayaknya nggak menarik, first touch-nya bagus. Kita cuma bisa komentari hal-hal singkat. Tapi kalau misalnya mereka itu kita tonton sampai 3 kali, apalagi 3 game, apalagi lebih dari 30 menit, nah kita bisa kira-kira mendapatkan ide gitu seberapa bagus. Nah, Matt Baker itu dari pendekatan komunitas. Ya kan? Nah, kakaknya itu dari referral. Matt Baker cerita, saya punya kakak. Saya punya kakak lebih jago daripada saya. Oh iya. Dan dia juga masih 17 tahun, coach. Main di mana dia? Dia di salah satu tim, tapi dia tuh sudah U23. Jadi kakaknya could be good for the future. Dan masih 17 tahun, si Matt-nya sendiri masih 15 tahun. Nah, ini adalah contoh 2 pemain yang punya paspor Indonesia. Jadi tidak perlu naturalisasi, mereka bisa datang ke Indonesia, kalau dipanggil semuanya punya 2 paspor lah. 2 paspor. Kewenangan federasi melakukan trial dan lain sebagainya. It's very very simple. Nah, misalnya saya beri contoh. Tadi sebelum kesini saya ngobrol dengan salah satu orang tua yang anaknya dipanggil oleh Coach Nova untuk melakukan trial. Nah,
Dia itu, nah saya teknik ketiga nih, referral teknik. Oke, Ya. referral. Saya ngobrol sama ayahnya, Pak, by the way, Bapak kenal dengan pesepak bola lain nggak atau atlet diaspora? Oh iya saya ada. Sepupunya si A main di sini. Oh. Dia sendiri punya adik Oke. A, B, C. Oke, MLM ya, jadi- buy one get four. MLM ini benar-benar. Gini, power of silaturahim ini sebetulnya intinya di sini, dan ini biasanya tidak keliru. Oh, Seperti halnya banyaklah kalau di internet itu floating. Oh ini keturunan. ya ada hoaxnya, ada kemana-mana ya. Dulu pernah kan saya diberondong DM saya. Hmm. Pemain ini nih, pemain bolonya ini keturunan Indonesia. Iya. Akhirnya aku DM aja direkturnya, salah satu direkturnya Bologna. Bener nggak nih? Ternyata enggak. Iya. Mengasal-asal. Netizen mudah tergocek. Ya sama kayak Mitchell Baker. Satu, menurut gue dia tidak bagus, tapi itu subjektif karena gue berkali-kali lihat dia main. Kedua, dia itu bule banget tampangnya. Iya. Gue nggak yakin dia punya neneknya lah dari keturunan. Rambut pirang. Ya tapi itu kan udah beredar semua. Iya, iya. Nggak jelas. Ada nggak dari nama yang beredar sekarang yang sudah memperkuat timnas dan yang akan memperkuat timnas? Ini kan kalau di dalam radar gue itu kan ini Riedewald sama Jonathan. Tiga ini dalam proses lah. Ada nggak di luar pemain ini yang ada di data lu yang menurut lu wah ini layak masuk ke timnas senior? Ya kalau menurut saya banyak pemain-pemain bagus. Iya. Tapi menurut saya yang saya pelajari dari misalnya dari Coach Sintayong, lagi-lagi pilihan pelatih. Iya sih. Ya. Nggak, tapi menurut lu kira-kira ini kayaknya cocok nih. Mungkin selevel Jaitses lah, selevel Mesir, Hilgers lah, atau Ini Pedong. saya ceritain ya. Dulu tuh saya pernah disemprot sama Ketum Iwan Bule. Oke. Jadi waktu itu karena saya kan punya data gitu, ya kan. I know which one is a good player Iya, gitu iya. kan. Tapi lagi-lagi kan semua kan pelatih. Pelatih, ya. Akhirnya saya pernah bilang tuh, ini Coach Shin mau ngundang left back misalnya. Saya bilang karena left back ini saya kontak ini kayaknya nggak begitu responsif. Saya bilang ada somebody that's much better than him. Saya Yeah. bilang namanya Kaya Simmons. Oke. Saya sebut nama. Terus saya dimarahin sama Ketum Iwan Bule. Udah nggak usah ngasih nama, kerjain aja katanya. Iya. Oh. Nah akhirnya saya bikin database, saya color coded coach. Oke. Oh gitu, oke. Special talent. Ah, Iya, iya. Yang belum terpantau atau yang belum kelihatan. Saya kasih atau belum- gambar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, yang kita saksikan tadi perbincangan Coach Justin dengan Direktur Pencari Bakat Timnas ya, yang punya tugas untuk silaturahmi dengan keluarga-keluarga yang ada di Belanda atau Australia yang sifatnya pemain keturunan ya. Banyak sih, alhamdulillah. Mungkin lawan Cina nanti kita sudah ada Juliano Jonathan yang mungkin 50% ingin bergabung di timnas ya. Kita doakan saja semoga bergabung, yaitu angin segar bagi timnas Indonesia untuk melawan Cina. Mungkin sampai sini saja video saya kali ini. Semoga timnas menang lawan Cina nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.